Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Rejian Kemuning. Saya dari kelas 1C dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi dengan dosen pengampu Pak Amin. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi tersendiri itu adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, aktivitas manusia akan terganggu. Lalu, apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakan sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan ajaran agama Islam, Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil ke seluruh umat-umatnya. Di dalam Islam, Islam juga mengatur tentang ekonomi. Di antaranya yaitu ada kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Lalu larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Yang selanjutnya membayar pajak dan lain sebagainya. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang atau melainkan satu umatnya, tetapi semua umatnya. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga, sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi Islam adalah ekonomi, yaitu untuk memenah kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan, baik individu maupun masyarakat, karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi. Apa sih dua basis doktrin ekonomi Islam itu? Yang pertama ada yaitu wajibnya timbal balik masyarakat, dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Lalu berbicara tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, memang ekonomi ini tidak akan ada habisnya. Karena memang ilmu ekonomi sangatlah luas dan ditambah lagi dengan perkembangan yang cukup sangat cepat dalam dunia ekonomi. Dalam dunia ekonomi yang sudah kita kenal ada dua jenis cabang ekonomi, yaitu ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tentang ekonomi mikro dan apa itu tentang ekonomi makro. Mungkin sebagian masih belum tahu tentang pengertian jenis-jenis kedua ekonomi tersebut ya. Nah, di sini saya akan membahas. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi dan harga, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Perbedaan ekonomi mikro dan makro, walaupun keduanya itu sama-sama memiliki tujuan untuk membuat perekonomian yang lebih baik, namun ada perbedaannya. Perbedaan dari dua jenis ekonomi yang tadi yaitu ada di ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro tersendiri itu berfokus kepada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih rinci dibandingkan ekonomi makro. Namun, tidak hanya finansial yang dibahas dalam ruang lingkup ekonomi mikro, karena selain hal tersebut ada juga yang dibahas di dalam cabang ekonomi ini, yaitu
yaitu ada teori harga, teori produksi, dan teori distribusi itu tersendiri. Lalu di ruang lingkup ekonomi makro ini juga membahas hal yang terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, dan hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan, di antaranya seperti kebijakan fiskal, yaitu ada harga komoditas barang, kebijakan segi penawaran, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Selanjutnya, fungsi dan manfaat ekonomi makro dan mikro. Keduanya memiliki fungsi serta manfaat yang berbeda. Kalau ekonomi mikro memiliki manfaat untuk menentukan sebuah produk, namun lain halnya dengan ekonomi makro. Ekonomi makro lebih mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian permintaan tersendiri adalah banyaknya jumlah barang yang diminta suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan dalam periode tertentu. Lalu, permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa tidak boleh serakah atau berlebihan atau pemborosan, karena berdampak buruk pada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Permintaan Islam bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Penawaran adalah barang atau jasa yang dikeluarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu tersendiri, harga barang lain yang terkait, tingkatan pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa yang akan datang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualannya. Permintaan menurut daya beli, yaitu ada permintaan efektif. Apa sih permintaan efektif itu? Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli untuk membayar. Contoh, orang membutuhkan pulsa listrik untuk meter listriknya, dan orang itu mampu untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada permintaan potensial. Apa sih permintaan potensial? Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebelumnya memiliki kemampuan untuk membeli tapi belum melakukan pembelian barang tersebut. Lalu permintaan absolut. Apa sih permintaan absolut itu? Permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Lalu ada permintaan menurut jumlah subjek, yaitu ada dua, permintaan individu dan permintaan kolektif. Lalu ada hukum permintaan. Apa sih hukum permintaan? Hukum permintaan menurut Mustafa Nasution adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu produksi tertentu. Yang kedua, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Lalu teori-teori penawaran Islam. Teori-teori penawaran Islam ada dua. Yang pertama, teori penawaran produsen tunggal, yaitu faktor yang kita anggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat dari orthotis paribus berubah, maka seluruh kurva dan penawaran akan bergeser. Yang kedua ada teori penawaran pasar. Teori penawaran pasar adalah faktor dari suatu komoditi memberikan jumlah alternatif dari penawaran komoditi dalam periode waktu tertentu sebagai harga alternatif semua
produsen yang ada di dalam pasar. Materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam adalah melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu. Adapun beberapa kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam tersendiri. Yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Contohnya kharaj. Kharaj besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga ada perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah hasil keuntungan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, melakukan bisnis. Yang artinya pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan, misal dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang kedua, pajak. Penghimpauan dana yang dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Yang ketiga, meminjam uang. Yang artinya pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Dalam kebijakan fiskal, Islam termasuk kesejahteraan material dan spiritual berdasarkan nilai moral. Peran kebijakan fiskal pada umumnya adalah untuk dialokasi natural resource, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Namun, dalam Islam ada perbedaan komitmen fiskal dengan 3 tambahan peran yang membangun kesetaraan ekonomi. Melarang pembayaran bunga dan membantu ekonomi lokal yang kurang berkembang. Kebijakan bisa dilakukan dengan pembangunan disertai keadilan dan stabilitas. Secara konsekuensi, kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Dapat diartikan kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya, tetapi akan dalam rencana pembangunan konstrumen kebijakan model pinjaman. Saya rasa cukup sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan untuk UAS mata kuliah dasar-dasar ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Apabila ada salah kata maupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.